Shalom, salam sehat bagi kita semua dan semangat selalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sambut pagi ini melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau undang Bapak Ibu saudara-saudara lebih dulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kepada kami, hidup yang nyata dan berkat yang nyata melalui napas kehidupan dan kesehatan. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini Kau mau izinkan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Biarlah kehidupan kami ini kami awali hanya di dalam firman yang penuh kuasa yang menuntun hidup kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang berbahagia, salam kekeluargaan bagi kita semua. Dunia ini adalah milik para pemberani. Itulah pernah diungkapkan oleh seorang motivator. Kenapa dia katakan demikian? Sebelum mereka membuat temuan, dunia ini seperti hamparan hitam yang tidak dikenal kedalamannya. Namun setelah mereka membuat temuan-temuan, maka muncullah hamparan dunia baru. Mereka melakukan itu tanpa mengenal waktu dan tanpa ada rasa takut. Itulah yang menjadi analisa dan kesimpulan dia untuk memotivasi seluruh peserta pembekalan tersebut. Dunia ini adalah milik para pemberani. Tentu pertanyaan bagi kita, siapakah yang disebut pemberani itu? Dia ungkapkan seperti ini. Pemberani adalah seseorang yang sudah mengubah hidupnya dari berpikiran primitif ortodoks atau berpikiran jadul untuk mengubah kehidupan yang modern. Yang kedua, dia juga katakan pemberani adalah orang yang sudah mengubah dunia kerohaniannya menjadi kerohanian yang baru, yang setia kepada Kristus. Tentu semua hal ini tidak mudah, namun kita harus punya komitmen membuat satu tujuan hidup, yaitu hidup didasari kasih Allah. Jemaat yang terkasih, secara khusus pagi ini kita diingatkan firman Tuhan akan perjalanan para pemberita Injil. Mereka banyak menghadapi suka dan duka, namun tidak sama dengan suka dan duka yang kita hadapi saat ini. Sehingga hidup mereka hanya butuh satu motivasi. Jangan kendor semangat. Tetaplah hidupmu tertuju kepada kasih Kristus. Itulah motivasi bagi mereka. Karena mereka menganggap itulah kekuatan yang selalu menyertai hidup mereka. Dan melalui kasih Kristus itulah kita diajak untuk belajar soal ketabahan Kristus. Ketabahan atau ketekunan adalah sebuah kebajikan Kristiani yang sangat luhur. Ketabahan bukan saja berarti bertahan, namun sikap bertahan
Ini bukan sekedar sebuah kesabaran yang pasif, sembari menanti persoalan akan usai dengan sendirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, ketabahan adalah sebuah sikap aktif yang bersedia berjalan maju dan memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, bertahan untuk mampu berkarya. Di sanalah nilai daripada sebuah ketabahan. Ketabahan bertahan untuk mampu berkarya. Artinya ketabahan bukanlah keputusan untuk membelakangi badai dan berlindung di balik punggung orang lain, namun keputusan untuk berjalan di dalam dan melawan badai. Ketabahan juga bukan iman pelari 100 meter yang begitu bertenaga namun cepat pula kehabisan tenaga. Ia adalah iman pelari maraton yang mungkin tak cepat lajunya namun konstan, lama dan tak sudi berhenti jika belum sampai kepada tujuan. Ketabahan menggambarkan kemampuan menanggung penderitaan dengan tabah sehingga dapat melewati segala bentuk kesulitan dengan tetap menempuh jalan kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus tetap tabah saat menghadapi berbagai macam penderitaan. Paulus tetap menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dan menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Semua itu ia lewati dengan ketabahan. Bagaimana dengan syair nyanyian Kidung Jemaat 438? Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjaga. Jemaat yang terkasih, hampir semua kita menghadapi kesulitan hidup. Namun ada satu pengalaman yang tidak pernah kita ceritakan. Pernahkah saudara menemukan seorang guru yang mengajarkan bagaimana kita menghadapi penderitaan hidup ini? Bagaimana pengalaman hidup kita menjadi kesaksian bagi semua orang, terutama bagi mereka yang menjalani penderitaan yang sama dengan Rasul Paulus, yaitu pemberitaan Injil. Dia menguatkan kita agar mampu melewati jalan yang pernah ia lalui. Rahasia Paulus menjalani penderitaan dengan hupomone, kemampuan untuk bertahan dalam ketenangan, ketekunan, dan harapan, bukan bergantung kepada kekuatan diri, tetapi pada kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Bila kita menghadapi badai kehidupan, jangan mengeluh dan jangan menyerah kepada keadaan. Ingat itu. Bila kita menghadapi badai kehidupan, jangan mengeluh dan menyerah kepada keadaan, tetapi berdoalah, memohon kekuatan kepada Tuhan, dan jalanilah hidup ini dengan hupomon. Tuhan akan memampukan kita menjadi pemenang kehidupan itu, sehingga dapat bersaksi bahwa kekuatan dan ketabahan itu datangnya dari Tuhan. Karena itu, milikilah hati yang penuh kasih dan ketabahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang benar memiliki hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Sebagai orang benar, hari ini kita diajarkan pertama, agar hati kita mengarah kepada kasih Allah. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Kasih kita harus terus menerus kita berikan kepada sesama manusia sama seperti kepada Allah. Tak habis-habisnya waktu orang-orang percaya
untuk mengasihi sesamanya. Yang kedua, kita harus mampu memiliki hati yang tabah. Ketabahan akan membuat kita mampu melihat kemuliaan Allah yang tersembunyi bagi kita. Orang tabah menunjukkan kualitas imannya. Karena itu, milikilah hati yang penuh kasih dan penuh ketabahan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau meyakinkan hidup kami akan besarnya kasih Tuhan, menyertai kami, menguatkan kami sehingga kami tabah dalam menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan napas kehidupan kepada kami dan Tuhan memperkenankan kami untuk melakukan aktivitas kami satu hari ini. Kami percaya dan berdoa kiranya Tuhan memampukan kami dalam menjalani segala aktivitas kami. Berkati hati dan pikiran kami, seluruh tenaga kami Tuhan di dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau angkat tangan-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu di dalam pekerjaannya. Secara khusus Tuhan, jika ada dari antara jemaat-Mu yang sedang sakit, urapi, bungkus dan balut mereka dengan kasih setia Tuhan yang penuh kesembuhan itu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Begitu juga Tuhan buat gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan utus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat terang bagi kegelapan. Biarlah Tuhan yang menopang seluruh pelayan pimpinan gereja-Mu dalam menjalankan program pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat gereja-Mu HKBP Surabaya di dalam segala program pelayanan. Berkati pimpinan jemaat-Mu, para hamba-hamba Tuhan, dan begitu Tuhan jemaat-Mu di dalam segala persekutuan kami. Secara khusus kami berdoa untuk panitia Pesta Huria yang telah diangkat dan mereka telah bekerja Tuhan melalui kegiatan-kegiatan. Angkat tangan-Mu Tuhan untuk memberkati mereka dan utus Roh Kudus-Mu untuk membukakan hati setiap jemaat-Mu untuk tetap bersyukur Tuhan, memberikan yang terbaik persembahannya di tengah-tengah gereja untuk mendukung pelayanan gereja-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati gereja-Mu ini Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat pagi bagi kita dan selamat beraktivitas. Tetap berdoa, lakukan prokes, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas.